Selamat datang. Mistikus Channel. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, kisah kewalian dan karomah. Angin bergerak perlahan. Hening. Jam menunjuk pukul 1 lebih. Warga pesantren Salafiyah, Pasuruan, dan sekitarnya lelap tidur nyenyak. Krosak. Tiba-tiba suara daun terlanggar batu menyeruak keheningan. Sejurus kemudian terdengar lagi suara itu yang kedua dan ketiga kali. Faisal, hari sudah malam. Waktunya tidur, terdengar teguran halus dari arah belakang pelempar batu itu. Faisal, bukan nama sebenarnya, santri Salafiyah yang terkenal badung itu tidak menyahut. Ia yakin, itu suara anak santri lain yang ingin menggodanya, dengan meniru suara Kiai Hamid. Faisal memungut batu lagi dan melempar pohon mangga di depan rumah pengasuh pesantrennya itu. Faisal, hari sudah malam, waktunya tidur, terdengar suara lembut lagi dari arah belakang anak yang suka melucu itu. Begitu lembut, selembut semilir angin tengah malam. Sudahlah, kau tak usah usil. Aku tahu siapa kau, sergah Faisal sambil melempar lagi. Lagi-lagi lemparannya luput. Ia semakin tidak sabaran melihat buah mangga yang ranum itu. Faisal, hari sudah malam. Ayo tidur, tidur. Suara itu masih halus, tanpa emosi. Kurang ajar, umpat Faisal. Kesabarannya sudah habis. Ini keterlaluan, pikirnya. Dengan geram, ia menghampiri arah datangnya suara tersebut. Entah apa yang ingin dilakukannya terhadap orang yang dianggapnya meniru seperti Kiai Hamid itu. Ia tidak dapat segera mengenali siapa santri yang berlagak seperti Kiai Hamid di depan rumah Kiai yang sangat disegani itu. Maklum, semua lampu di teras rumah itu sudah dipadamkan sejak pukul 21. Mendadak mukanya pucat ketika jarak dengan orang tersebut tinggal 1-2 meter. Tubuhnya bergetar demi mengetahui orang yang telah diumpatinya tadi benar-benar Kiai Hamid. Faisal pun menunduk segan. Sudah malam, ya. Sekarang waktunya tidur, ujar Kiai Hamid, masih tetap lembut, namun penuh wibawa. Inggih. Iya, jawab Faisal pendek, sambil ngeloyor pergi ke kamarnya. Faisal bukan satu-satunya santri yang suka mencuri mangga milik Kiai. Cerita seperti itu sudah menjadi semacam model khas kenakalan santri di pesantren. Faisal juga bukan satu-satunya anak santri Salafiyah yang merasakan kesabaran Kiai Hamid. Kesabarannya memang diakui tidak hanya oleh para santri, tapi juga oleh keluarga dan masyarakat serta umat Islam yang pernah mengenalnya. Sangat jarang ia marah, baik kepada santri maupun kepada anak dan istrinya. Kesabaran Kiai Hamid di hari tua, khususnya setelah menikah, sebenarnya kontras dengan sifat kerasnya di masa muda. Kiai Hamid dulu sangat keras, kata Kiai Hasan Abdillah. Kiai Hamid lahir di Sumber Girang, sebuah desa di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 1333 Hijriah. Ia adalah anak ketiga dari 17 bersaudara, 5 di antaranya saudara seibu. Kini, di antara ke-12 saudara kandungnya, tinggal 2 orang yang masih hidup, yaitu Kiai Abdur Rahim, Lasem, dan Halimah. Sedang dari 5 saudara seibunya, 3 orang masih hidup, yaitu Marhamah, Maimanah dan Nasriah, ketiganya di Pasuruan. Kiai Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang ulama di Lasem, dan ibunya adalah anak Kiai Siddiq, juga ulama di Lasem dan meninggal di Jember, Jawa Timur. Kiai Siddiq adalah ayah Kiai Haji Majfud Siddiq, tokoh NU, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq, mantan Rois AMNU. Keluarga Hamid memang memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan dunia pesantren. Sebagaimana saudara-saudaranya yang lain, Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi kiai. Anak keempat itu mula-mula belajar membaca Al-Quran dari ayahnya. Pada umur 9 tahun, ayahnya mulai mengajarinya ilmu fiqh dasar. 3 tahun kemudian, cucu kesayangan itu mulai pisah dari orang tua, untuk menimba ilmu di pesantren kakeknya, Kiai Haji Siddiq, di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Konon, demikian penuturan Kiai Hasan Abdillah, Kiai Hamid sangat disayang baik oleh ayah maupun kakeknya. Semasih kecil, sudah tampak tanda-tanda bahwa ia bakal menjadi wali dan ulama besar. Pada usia 6 tahun, ia sudah bertemu dengan Rasulullah, katanya.
Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga NU, khususnya kaum Sufi, Rasulullah walau telah wafat sekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali. Bukan dalam mimpi saja, tapi secara nyata. Pertemuan dengan Rasul menjadi semacam legitimasi bagi kewalian seseorang. Kiai Hamid mulai mengaji fiqh dari ayahnya dan para ulama di Lasem. Pada usia 12 tahun, ia mulai berkelana. Mula-mula ia belajar di pesantren kakeknya, Kiai Haji Shiddiq, di Talangsari, Jember. 3 tahun kemudian ia diajak kakeknya untuk pergi haji yang pertama kali bersama keluarga, paman-paman serta bibi-bibinya. Tak lama kemudian dia pindah ke pesantren di Kasingan, Rembang. Di desa itu dan desa-desa sekitarnya, ia belajar fiqh, hadits, tafsir dan lain-lain. Pada usia 18 tahun, ia pindah lagi ke Termas, Pacitan, Jawa Timur. Konon, seperti dituturkan anak bungsunya yang kini menggantikannya sebagai pengasuh pesantren Salafiyah, Kiai Haji Idris, pesantren itu sudah cukup maju untuk ukuran zamannya, dengan administrasi yang cukup rapi. Pesantren yang diasuh Kiai Dimyati itu telah melahirkan banyak ulama terkemuka, antara lain Kiai Haji Ali Maksyum, mantan Rois AMNU. Menurut Idris, inilah pesantren yang telah banyak berperan dalam pembentukan bobot keilmuan Hamid. Di sini ia juga belajar berbagai ilmu keislaman. Sepulang dari pesantren itu, ia tinggal di Pasuruan, bersama orang tuanya. Di sini pun semangat keilmuannya tak pernah padam. Dengan tekun, setiap hari ia mengikuti pengajian Habib Jakfar, ulama besar di Pasuruan saat itu, tentang ilmu tasawuf. Menjadi belantik. Kiai Hamid menikah pada usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, Nyai Hajah Nafisah, putri Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Pasangan ini dikarunia 6 anak, 1 di antaranya putri. Kini tinggal 3 orang yang masih hidup, yaitu Kiai Haji Nukman, Kiai Haji Nasih dan Kiai Haji Idris. Kiai Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan berkeluarganya tidak dengan mudah. Selama beberapa tahun ia harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Untuk menghidupi keluarganya, tiap hari ia mengayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi, sebagai belantik sepeda. Sebab, kata Kiai Idris, pasar sepeda waktu itu ada di Desa Porong, Pasuruan, 30 km ke arah barat kota Madya Pasuruan. Kesabarannya bersama juga diuji. Kiai Hasan Abdillah menuturkan, Nyai Nafisah yang dikawinkan orang tuanya selama 2 tahun tidak patut, tidak mau akur. Namun ia menghadapinya dengan tabah. Kematian bayi pertama, Anas, telah mengantar mendung di rumah keluarga muda itu. Terutama bagi sang istri Nyai Nafisah yang begitu gundah, sehingga Kiai Hamid merasa perlu mengajak istrinya itu ke Bali, sebagai pelipur lara. Sekali lagi Nyai Nafisah dirundung kesusahan yang amat sangat setelah bayinya yang kedua, Zainab, meninggal dunia pula, padahal umurnya baru beberapa bulan. Lagi-lagi Kiai yang bijak itu membawanya bertamasya ke tempat lain. Kiai Haji Hasan Abdillah, adik istri Kiai Hamid, menuturkan, seperti layaknya keluarga, Kiai Hamid pernah tidak disapa oleh istrinya selama 4 tahun. Tapi, tak pernah sekalipun terdengar keluhan darinya. Bahkan sedemikian rupa ia dapat menutupinya sehingga tak ada orang lain yang mengetahuinya. Uang tua kapan hendak digudo karo anak utawa keluarga, hendak endang munggah derajate, orang tua kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga, ia tidak lekas naik derajatnya, katanya suatu kali mengenai ulah seorang anaknya yang agak merepotkan. Kesabaran beliau juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Kiai Idris, tidak pernah mendapat marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Menurut Kiai Idris, ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sangat prinsip, sholat misalnya, Kiai Hamid sangat tegas. Merupakan keharusan bagi anak-anaknya untuk bangun pada saat fajar menyingsing, guna menunaikan sholat subuh, meski seringkali orang lain yang disuruh membangunkan mereka. Kiai Hamid juga memberi pengajaran membaca Al-Quran dan fikih pada anak-anaknya di masa kecil. Namun, begitu mereka menginjak remaja, Kiai Hamid lebih suka menyerahkan anak-anaknya ke pesantren lain. Bukan hanya kepada anak-anak, tapi juga istrinya, Kiai Hamid memberi pengajaran. Waktunya tidak pasti. Kitab yang diajarkan pun tidak pasti.
Bahkan, ia mengajar tidak secara berurutan dari bab satu ke bab berikutnya. Pendeknya, ia seperti asal comot kitab, lalu dibuka, dan diajarkan pada istrinya. Dan lebih banyak, kata Kiai Idris, yang diajarkan adalah kitab-kitab mengenai akhlak, seperti Bidayah Al-Hidayah karya Imam Ghazali. Tampaknya yang lebih ditekankan adalah amalan, dan bukan ilmunya itu sendiri, jelasnya. Amalan dari kitab itu pula yang ditekankan Kiai Hamid di pesantren Salafiyah. Kalau pesantren-pesantren tertentu dikenal dengan spesialisasinya dalam bidang-bidang ilmu tertentu, misalnya alat atau gramatika bahasa Arab, atau fikih, maka Salafiyah menonjol sebagai suatu lembaga untuk mencetak perilaku seorang santri yang baik. Di sini, Kiai Hamid mewajibkan para santrinya sholat berjamaah 5 waktu. Sementara jadwal kegiatan pesantren lebih banyak diisi dengan kegiatan wirid yang hampir memenuhi jam aktif. Semuanya harus diikuti oleh seluruh santri. Kiai Hamid sendiri tidak banyak mengajar, kecuali kepada santri-santri tertentu yang dipilihnya sendiri. Selain itu, khususnya di masa-masa akhir kehidupannya, ia hanya mengajar seminggu sekali, untuk umum. Musola pesantren dan pelatarannya setiap Ahad selalu penuh oleh pengunjung untuk mengikuti pengajian selepas sholat subuh ini. Mereka tidak hanya datang dari Pasuruan, tapi juga kota-kota Malang, Jember, bahkan Banyuwangi, termasuk wali kota Malang waktu itu. Yang diajarkan adalah kitab Bidayah Al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Konon, dalam setiap pengajian, ia hanya membaca beberapa baris dari kitab itu. Selebihnya adalah cerita-cerita tentang ulama-ulama masa lalu sebagai teladan. Tak jarang, air matanya mengucur deras ketika bercerita. Disuguhi kulit roti, Kiai Hamid memang sosok ulama sufi, pengagum Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitabnya Ihya Ulumuddin dan Bidayah Al-Hidayah. Tapi, corak kesufian Kiai Hamid bukanlah yang menolak dunia sama sekali. Ia, konon, memang selalu menolak diberi mobil Mercedes, tapi ia mau menumpanginya. Bangunan rumah dan perabotan-perabotannya cukup baik, meski tidak terkesan mewah. Ia suka berpakaian dan bersorban yang serba putih. Cara berpakaian maupun penampilannya selalu terlihat rapi, tidak kedodoran. Pilihan pakaian yang dipakai juga tidak bisa dibilang berkualitas rendah. Berpakaianlah yang rapi dan baik. Biar saja kamu disangka orang kaya. Siapa tahu anggapan itu merupakan doa bagimu, katanya suatu kali kepada seorang santrinya. Namun, Kiai Hamid bukanlah orang yang suka mengumbar nafsu. Justru, kata Idris, ia selalu berusaha melawan nafsu. Kiai Hasan Abdillah bercerita, suatu kali Kiai Hamid berniat untuk mengekang nafsunya dengan tidak makan nasi atau tirakat. Tetapi, istrinya tidak tahu itu. Kepadanya lalu disuguhkan roti. Untuk menyenangkannya, Kiai Hamid memakan roti itu, tapi tidak semuanya, melainkan kulitnya saja. Oh, rupanya dia suka kulit roti, pikir istrinya. Esoknya ia membeli roti dalam jumlah yang cukup besar, lalu menyuguhkan kepada suaminya kulitnya saja. Kiai Hamid tertawa. Aku bukan penggemar kulit roti. Kalau aku memakannya kemarin, itu karena aku bertirakat, ujarnya. Konon, berkali-kali Kiai Hamid ditawari mobil Mercedes oleh Haji Abdul Hamid, orang kaya di Malang. Tapi, ia selalu menolaknya dengan halus. Dan untuk tidak membuatnya kecewa, Kiai Hamid mengatakan, ia akan menghubunginya sewaktu-waktu membutuhkan mobil itu. Kiai Hamid memang selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain, suatu sikap yang terbentuk dari ajaran Idhalus Surur, menyenangkan orang lain, seperti dianjurkan Nabi. Misalnya, jika bertamu dan sedang berpuasa sunnah, ia selalu dapat menyembunyikannya kepada tuan rumah, sehingga ia tidak merasa kecewa. Selain itu, ia selalu mendatangi undangan, dimanapun dan oleh siapapun. Selain terbentuk oleh ajaran Idhalus Surur, sikap sosial Kiai Hamid terbentuk oleh suatu ajaran yang dipahami secara sederhana, mengenai kepedulian sosial Islam terhadap kaum du'afa yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sedekah. Memang karikaturis meminjam istilah Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang sifatnya. Tapi, Kiai Hamid memang bukan seorang ahli ekonomi yang berpikir secara lebih makro. Walau begitu, kita dapat memperkirakan, sikap sosial Kiai Hamid bukan hanya sekadar refleksi dari motivasi keagamaan yang egoistis, dalam arti hanya untuk mendapat pahala,
dan kemudian merasa lepas dari kewajiban. Kita mungkin dapat melihat betapa ajaran sosial Islam itu sudah membentuk tanggung jawab sosial dalam dirinya meski tidak tuntas. Ajaran Islam, tanggung jawab sosial mula-mula harus diterapkan kepada keluarga terdekat, kemudian tetangga paling dekat dan seterusnya. Urut-urutan prioritas demikian tampak pada Kiai Hamid. Kepada tetangga terdekat yang tidak mampu, konon ia juga memberikan bantuannya secara rutin, terutama bila mereka sedang mempunyai hajat, apakah itu untuk mengawinkan atau menghitan anaknya. Haji Miskat yang mengabdi padanya hingga ia meninggal, bercerita bahwa bila ada tetangga yang sedang punya hajat, Kiai Hamid memberi uang Rp. 10.000 plus 10 kg beras. Islam mengajarkan, Hari Raya merupakan hari di mana umat Islam dianjurkan bergembira sebagai rasa syukur setelah menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Menjelang Hari Raya, sebagai layaknya seorang ulama, Kiai Hamid tidak menerima hadiah dan zakat fitrah. Tetapi, ia juga sibuk membaginya kembali kepada handai tolan dan tetangga terdekat. Menurut Haji Miskat, jumlah hadiah berupa beras dan sarung untuk tetangga dekat setiap tahun tergantung yang dipunyainya dari pemberian orang lain. Tapi yang pasti, jumlahnya tak pernah kurang dari 313 buah. Ini adalah jumlah para pengikut Perang Badar, pecah di bulan Ramadan antara Nabi dan orang kafir. Penelusuran lebih jauh akan menyimpulkan, perhatian terhadap orang lain merupakan ciri dari sikap sosialnya yang kuat. Bahwa semua tindakannya itu tumbuh dari sikap penuh perhatian yang tinggi terhadap orang lain. Sehingga, kata Haji Muhammad Hadi, bekas santri dan adik iparnya, semua orang merasa paling disayang oleh Kiai Hamid. Setiap pagi, mulai pukul 3, ia suka berjalan kaki berkeliling ke musola-musola hingga sejauh 1-2 kilometer. Untuk membangunkan orang-orang, biasanya anak-anak muda, yang tidur di tempat-tempat ibadah itu. Di samping itu, beberapa rumah tak luput dari perhatiannya sehingga membuat tuan rumah tergopoh-gopoh demi mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu menjelang subuh itu adalah Kiai Hamid yang sangat diseganinya. Sikapnya yang kebapakan itulah yang membuat semua orang mengenalnya secara dekat merasa kehilangan ketika ia wafat. Ia selalu dengan penuh perhatian mendengarkan keluhan dan masalah orang lain, dan terkadang melalui perlambang-perlambang, memberi pemecahan terhadapnya. Tak cuma itu. Ia sering memaksa orang untuk bercerita mengenai yang menjadi masalahnya. Ceritakan kepada saya apa yang membuatmu gundah, desaknya kepada Haji Ahmad Syobih Ubaid. Meski telah berkali-kali mengatakan tidak ada apa-apa. Dan, akhirnya setelah dibimbing ke kamar di rumahnya, Syobih dengan menangis menceritakan masalah keluarga yang selama ini mengganjal di hatinya. Di saat lain, orang lain terpaksa bercerita bahwa ia masih kekurangan uang menghadapi perkawinan anaknya, setelah didesak oleh Kiai Hamid. Kiai Hamid lalu memberinya uang Rp200.000. Pemberian uang untuk maksud-maksud baik ini memang sudah bukan rahasia lagi. Selain sering dihajikan orang lain, sudah puluhan pula orang yang telah naik haji atas biayanya, baik penuh maupun sebagiannya saja. Lebih dari itu, tak kurang 300 masjid yang telah berdiri atau direnovasi atas prakarsa serta topangan biayanya. Menurut Haji Miskat, kegiatan seperti ini kian menggebu menjelang ia wafat. Ia memprakarsai renovasi terhadap beberapa musola di dekat rumahnya yang selama ini tak pernah terjamah perbaikan. Untuk itu, di samping mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri, ia memberi wewenang kepada masing-masing panitia untuk mempergunakan namanya dalam mencari sumbangan. Kepeloporan, kebapakan dan sikap sosialnya yang dicirikan dengan komitmen idhalus surur dan kepedulian sosial dalam bentuk nfa yang sederhana dengan corak religius yang kuat merupakan watak kepemimpinannya. Tapi, lebih dari itu, kepemimpinan yang tidak menonjolkan diri, dan dalam banyak hal, bahkan berusaha menyembunyikan diri, ternyata cukup efektif dalam kasus Kiai Hamid. Kiai Hamid yang suaranya begitu lirih itu tidak pernah berpidato di depan umum, tapi disitulah, khususnya untuk masyarakat Pasuruan dan sebagian besar Jawa Timur yang sudah terlanjur mengaguminya itu, terletak kekuatan Kiai Hamid. Konon, kepemimpinan Kiai Hamid sudah mulai tampak selama menuntut ilmu di pesantren Termas. Ia sudah berganti nama sebanyak 2 kali. Ia lahir dengan nama Mukti, lalu berganti dengan nama Abdul Hamid setelah haji yang pertama. Kemudian, tanpa sengaja, mertuanya,
Kiai Haji Ahmad Kusyairi, memanggilnya dengan Hamid saja. Nama saya memang Hamid saja, Bah, katanya, seperti tidak ingin mengecewakan mertuanya itu. Di antara karyanya, antara lain, Nadzom Sulam Taufik, yaitu menyairkan kitab terkenal di pondok pesantren, Sulam Taufik. Sebuah kitab yang berisi akidah, syariah, akhlak dan tasawuf. Sedangkan toriko beliau adalah Syadziliyah. Menurut beberapa sumber ada yang mengatakan mengambil toriko dari Kiai Haji Mustaqim Husin, ada sumber lain menyebutkan dari Syekh Abdur Razak Termas. Tersingkapnya kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Suatu ketika seorang habaib dari kota Malang, ketika masih muda, yaitu Habib Bakir Maulad Dawilah, sekarang beliau masih hidup, diijazahi sebuah doa oleh Al-Ustadzul Imam Al-Haber Al-Kuthub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih, pendiri pesantren Darul Hadis Malang. Habib Abdul Qadir Bil Faqih berpesan kepada Habib Bakir untuk membaca doa tersebut ketika akan menemui seseorang agar tahu sejatinya orang tersebut siapa, orang atau bukan. Suatu saat datanglah Habib Bakir menemui seorang wali min auliallah di daerah Pasuruan, Jawa Timur, yang masyhur dengan nama Mbah Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Mbah Hamid banyak sekali orang yang sowan kepada beliau, meminta doa atau keperluan yang lain. Setelah membaca doa tersebut kaget Habib Bakir, ternyata orang yang terlihat seperti Mbah Hamid sejatinya bukan Mbah Hamid. Beliau mengatakan, ini bukan Mbah Hamid, Hodam ini, Mbah Hamid tidak ada di sini. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Mbah Hamid. Setelah bertemu dengan Mbah Hamid yang asli, Habib Bakir bertanya kepada beliau, Kiai jangan begitu, jawab Mbah Hamid. Ada apa Bib? Kembali Habib Bakir melanjutkan, kasihan orang-orang yang meminta doa, itu doa bukan dari panjenengan, yang mendoakan itu Hodam, panjenengan di mana waktu itu? Mbah Hamid tidak menjawab, hanya diam. Namun Mbah Hamid pernah menceritakan masalah ini kepada seorang Habib Sepuh. Habib Sepuh tersebut juga pernah bertanya kepada beliau. Kiai Hamid, waktu banyak orang-orang meminta doa kepada jenengan, yang memberikan doa bukan jenengan di mana? Kok tidak ada? Jawab Mbah Hamid, hehehe. Kesana sebentar. Habib Sepuh tersebut semakin penasaran, kesana kemana Kiai? Jawab Mbah Hamid, kalau jenengan pengen tahu, datanglah ke sini lagi. Singkat cerita, Habib Sepuh tersebut kembali menemui Mbah Hamid, ingin tahu di mana tempat persembunyian beliau. Setelah bertemu, bertanyalah Habib Sepuh tadi, di mana Kiai? Mbah Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib Sepuh tadi. Seketika itu, kagetlah Habib Sepuh, melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Di mana ini Kiai? Tanya Habib Sepuh, monggo jenengan pirsani piyambak niki teng pundi, jawab Mbah Hamid. Subhanallah. Ternyata Habib Sepuh tadi dibawa oleh Mbah Hamid mendatangi Masjidil Haram. Habib Sepuh kembali bertanya kepada Kiai Hamid, kenapa jenengan memakai doa? Mbah Hamid kemudian menceritakan. Saya sudah terlanjur terkenal, saya tidak ingin terkenal, tidak ingin muncul, hanya ingin asyik sendirian dengan Allah. Saya sudah berusaha bersembunyi di mana saja, tapi orang-orang selalu ramai datang kepadaku. Kemudian saya ikhtiar menggunakan doa ini, itu yang saya taruh di sana bukanlah hodam dari jin, melainkan malakul ardi, malaikat yang ada di bumi. Berkat doa ini, Allah Ta'ala menyerupakan malaikatnya, dengan rupaku. Habib Sepuh yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, sampai meninggalnya merahasiakan apa yang pernah dialaminya bersama Mbah Hamid, hanya sedikit yang diceritakan kepada keluarganya. Subhanallah. Begitulah para wali-walinya Allah, saking inginnya berasyik-asyikan hanya dengan Allah sampai berusaha bersembunyi dari keduniawian, tak ingin ibadahnya diganggu oleh orang-orang ahli dunia, bersembunyinya mereka memakai cara mereka masing-masing. Oleh karena itu janganlah kita suudzon terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan dia adalah seorang wali yang bersembunyi. Cerita Mbah Hamid dalam tayangan ini hanyalah sedikit dari kisah perjalanan beliau. Semoga kita, keluarga kita, tetangga kita dan orang-orang yang kita kenal senantiasa mendapat keberkahan sebab rasa cinta kita kepada wali-walinya Allah. Jadi ingat nasihat Maha Guru kami, Al-Kuthub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih, jadikanlah dirimu mendapat tempat di hati seorang aulia. Semoga nama kita tertanam di hati para kekasih Allah,
sehingga kita selalu mendapat nadroh dari guru-guru kita, dibimbing ruh kita sampai terakhir kita menghirup udara dunia ini. Amin. Kiai Hamid Pasuruan mengungkap kewalian Eyang Syamud, wali gila, di Pasar Kendal. Suatu saat ada tamu dari Kendal sowan kepada Mbah Hamid. Singkat cerita, Mbah Hamid menitipkan salam untuk si Fulan bin Fulan yang kesehariannya berada di Pasar Kendal, menitipkan salam untuk seorang yang dianggap gila oleh masyarakat Kendal. Fulan bin Fulan kesehariannya berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila, namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid sampai menitip salam untuk orang yang dianggap gila oleh dirinya. Tamu tersebut bertanya, bukankah orang tersebut adalah orang gila Kiai? Kemudian Mbah Hamid menjawab, beliau adalah wali besar yang enja Kendal, rahmat Allah turun, bencana ditangkis, itu berkat beliau, sampaikan salamku. Kemudian setelah si tamu pulang ke Kendal, menunggu keadaan pasar sepi, dihampirinya lah orang gila, yang ternyata Syohibul wilayah Kendal. Assalamualaikum, sapa si tamu. Wali tersebut memandang dengan tampang menakutkan layaknya orang gila sungguhan, kemudian keluarlah seuntai kata dari bibirnya dengan nada sangar. Waalaikumsalam. Ada apa? Dengan badan agak gemetar, si tamu memberanikan diri, berkatalah ia. Panjenengan dapat salam dari Kiai Hamid Pasuruan, Assalamualaikum. Tak beberapa lama, wali tersebut berkata, Waalaikumsalam, dan berteriak dengan nada keras. Kurang ajar si Hamid, aku berusaha bersembunyi dari manusia, agar tidak diketahui manusia, kok malah dibocor-bocorkan. Ya Allah, aku tidak sanggup, kini telah ada yang tahu siapa aku mau pulang saja, gak sanggup aku hidup di dunia. Kemudian wali tersebut membaca sebuah doa, dan bibirnya mengucap, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Seketika itu langsung meninggallah sang wali di hadapan orang yang diutus Mbah Hamid agar menyampaikan salam. Hanya si tamulah yang meyakini bahwa orang yang dicap sebagai orang gila oleh masyarakat Kendal itu adalah wali besar. Tak satupun masyarakat yang meyakini bahwa orang yang meninggal di pasar adalah seorang wali. Malah si tamu juga dicap sebagai orang gila karena meyakini si Fulan bin Fulan sebagai wali. Sedikit mengenang Eyang Syamud Pasar Kendal. Nama Fulan yang dikirimi salam oleh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan itu adalah Eyang Syamud. Saksi mata bernama Yudi Prastiawan, punya ingatan ketika masih sekolah di SD Penanggulan sekitar tahun 80-an awal. Mbah Samud sering tampak di beberapa pasar, antara lain, Pasar Embulu, Karangayu, Kendal, Cepiring dan Pegandon. Ia tahu Mbah Samud karena kebetulan rumah berdekatan dengan pasar. Menurutnya, pakaian yang dikenakan berwarna hitam. Orang Semarang menyebutnya celana kombrong, yakni celana hitam yang biasa dikenakan bakul sate itu. Sering menggunakan baju berwarna hitam juga. Tapi tidak pernah dikancingkan. Perutnya gendut. Kepalanya gundul. Kadang membawa tongkat besar, lebih mirip alu daripada cagak. Kadang juga pakai tasbih besar terkalung. Visual fisik Mbah Samud seperti biksu Cina di film-film itu. Tidak setiap hari orang yang disebut Wali Abdal itu di Pasar Pegandon. Yudi masih ingat, kalau Mbah Samud datang, anak-anak seusianya ramai-ramai membuli, Samud Teko, Samud Teko. Karena memang disebut gila, ada orang tua yang menakut-nakuti anaknya ketika Mbah Samud datang ke pasar. Cerita yang beredar di Banyuwangi, Mbah Samud adalah lanjutan laku wali keturunan Joko Samudro atau dikenal Maulana Ainul Yakin alias Sunan Giri. Setelah Mbah Samud tidak ada, kata Yudi, muncul nama lain yang juga berkarakter sama, namanya Senin. Makam Mbah Samud diperbaiki tahun 2014 setelah Surya Paloh ziarah. Semoga nama kita tertanam di hati para kekasih Allah, sehingga kita selalu mendapat nadroh dari guru-guru kita, dibimbing ruh kita sampai terakhir kita menghirup udara dunia ini, amin. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta klik tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.